Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah ini seringnya di banyak, memang banyaknya di Al-Quran banyak yang menggunakan mengawali ya, sebuah kalimatnya dengan Allah, tanbih, menggugah, kurang lebih kan maknanya eh ketahuilah, perhatikanlah, itunya camkanlah. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian? Inkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang Allah ini susunan bahasa Arab nih, kepada sesuatu yang Allah gunakan untuk menghapus kesalahan. Nah, kurang lebih demikian lahnya terjemahnya ya. Inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu, ini sesuatu yang oleh Allah digunakan untuk menghapus kesalahan. Ya, sesuatu yang Allah gunakan menghapus kesalahan. Wa yarfa'u bihi ad-darajati. Nah, dan si sesuatu tersebut meninggikan, yarfa'u bihi darajat, meninggikan, menaikkan beberapa derajat. Kemuliaan artinya ya meninggikan beberapa derajat, gitunya, meninggikan kemuliaan itu beberapa tingkatan. Mereka para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Ya qalu bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i ala makari. Ini ada tiga di isinya nantinya. Yang dimaksud itu ada tiga macam nih. Satu, isbagul wudu'i alal makari, sempurnakanlah wudu meskipun, katakanlah demikian ya, meskipun sedang apanya, makari itu meskipun sedang sulit. Nah, begitulah kemudian meskipun dalam keadaan sulit. Nah, nantilah ada penjelasannya sulitnya itu seperti apa gitu ya. Satu, ya, tetap menyempurnakan wudhu, sempurnakan wudhu ketika sedang sulit. Dua, wakasrotul khuto ilal masajid, banyak kalau di sini asalnya banyak melangkah atau sering lah gitu, meningginya sering ke masjid. Dua, ya, sering ke masjid. Kemudian tiga, intizalus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai dari satu sholat. Nah, tiga itu ya. Fazalikumur ribat. Nah, ujungnya ini yang saya katakan ini luar biasa ternyata nih. Fazalikumur ribat, yang demikian itu adalah ribat. Saya lihat di aplikasi itunya yang ada terjemahannya, ternyata ribatnya tidak diterjemah. Itulah ribat. Nah, di hadis-hadis lain gitu ya, bahkan Rasulullah mengulang nih bagian ujungnya itu adalah ribat sampai ada yang dua, ada yang tiga kali. Artinya menekankan nih Rasulullah ini sampai mengulang tiga kali, berarti ini penting gitu ya. Ini nih penting nih sampai mengulang tiga kali. Nah, sekali lagi nih hadisnya nih demikiannya terjemahnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah, ketahuilah, ya, camkan. Inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu? Nah, ternyata ada tiga tadinya sesuatunya itu ya. Inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang
Allah akan menghapus, yang akan Allah gunakan untuk menghapus kesalahan. Dan sesuatu tersebut akan meninggikan kemuliaan beberapa tingkatan, beberapa tingkat, kemuliaannya naik beberapa tingkat. Mereka menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, isbagul wudu'i alal makari, menyempurnakan wudu ketika sedang sulit. 2, sering ke masjid. 3, menunggu sholat setelah selesai dari satu sholat. Yang demikian itu adalah ribat. Nanti ini panjang lumayannya pembahasan ribat. Nah, karena justru di sini di ujungnya ini ya, sampai di hadis lainnya tadi 2-3 kali Rasul mengulang. Nah, itu adalah ribat. Atau kalau terjemah mudahnya, ribat itu adalah benteng pertahanan. Kalau di kalau sebuah wilayah atau negara gitu ya. Nah, ribat itu perbatasan. Nah, ada hadisnya yang berjihadnya itu, nah itu ke ribat, itu artinya menjaga wilayah, menjaga perbatasan. Nah, kalau di sini nanti ini yang 3 tadi itu adalah benteng. Nah, benteng dari apa? Benteng untuk apa? Ya bukan untuk kalau tadi wilayah atau negara itu kan ada batasnya. Nah, di mana di batas tersebut, nah itu harus dijaga gitunya, batas wilayah, batas kekuasaan wilayah itu harus dijaga. Nah, karena saya ingat ada hadis yang ini nih. Kalau yang kullukum ro'in, ya, setiap individu, setiap diri, setiap orang itu adalah pemimpin. Wa kullukum, pakai kullukum artinya seluruh dari kalian, setiap diri, setiap individu akan ditanya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap diri kalian itu akan ditanya, dihisab, dimintai tanggung jawab tentang rakyatnya. Ro'iyat, rakyat bahasa Arab, ro'iyatihi, rakyatnya atau yang dipimpinnya. Nah, pemimpin di sini mulai dari pemimpin tertinggi, ya seorang raja lah, seorang presiden, seorang kaisar, apapun lah sebutannya, terus sampai ya ke bawah. Nah, bahkan seorang anak gembala pun dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana dia memimpin gembalanya. Nah, diantaranya terkait dengan ini, jangan sampai kambing lah sebutannya, atau ya, kambing atau sapi apalah yang digembalanya, jangan sampai kambing gembalanya itu makan rumput dari batas atau di luar batas wilayahnya. Ya jangan sampai si kambing gembalanya ini gitunya makan rumputnya itu di luar batas wilayahnya. Nah, terlibat batas wilayah dan itu harus dijaga. Artinya kan harus ada bentengnya, apalagi itulah, apalagi kalau 2 negara yang berbatasan, masa sih nggak ada penjagaan? Ya masa tidak ada penjagaan, itulah ya. Nah, kita lihat nih penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dari hal-hal kecilnya, dari awal redaksi hadis ini. Ya, Rasulullah SAW memulainya dengan ala. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Arab ini huruf tanbih.
Artinya tanbih itu menggugah dulu gitu ya, yang diajak bicaranya itu digugah dulu. Ya beda lah dengan langsung misalnya menyampaikan apa gitu ya. Nah kalau ditanbih dulu, digugah dulu, nah berarti ini minta perhatian. Tentu minta perhatian lebih karena apa gitu ya? Karena yang akan disampaikannya. Kalau dalam bahasa kita, yaitu ya kurang lebih demikian lah terjemahnya, tidak mesti apa namanya. Karena kalau terjemah harfiahnya memang nggak ada. Kalau dalam bahasa kita hanya menggugah orang agar memperhatikan itu, ya bisa dengan kata perhatikan. Gitulahnya, perhatikan, ketahuilah. Mungkin kalau dengan obrolan bisa sambil ditepuk orangnya. Gitu ya, bisa sambil di gimana, nah pokoknya maksudnya demikian ya. Allah itu maknanya, maksudnya gitu ya, ditanbih lebih dulu itu artinya ini nih yang akan disampaikannya, ini tentu ini masalah penting. Bisa juga kan dengan sumpah. Kalau di dalam Al-Qur'an ya beberapa banyak kan ayat, terutama ayat-ayat di surat pendek, di surat juz amma, banyaknya yang diawali dengan sumpah wal asri wad duha wasyamsi wal qamari dan sebagainya. Nah, itu diantaranya untuk menggugah supaya betul-betul diperhatikan. Karena nah berarti kan yang disampaikannya ini adalah hal yang penting. Nah, 3 amalan tadi itu kan Rasulullah itu akan menyampaikan ada 3 amalan nih. Kalau di awal Rasulullah menyebut yang akan Allah gunakan untuk menghapus kesalahan, dan dengan hal-hal tersebut itu atau hal tersebut itu juga selain menghapus kesalahan akan mengangkat, gitulahnya, akan meninggikan, akan mengangkat kemuliaan seseorang beberapa derajat. Ditambah lagi yang di akhir itu adalah ribat, itu adalah benteng yang kokoh. Itu satunya nih tentang di awal Rasulullah SAW hadis ini menyampaikan sebelum menyampaikan beliau menggugah dulu ya, mentanbih, kalau bahasa Arabnya diawali dengan huruf tanbih. Ya artinya sama nih, bukan hanya bagi mereka saat itu sahabatnya yang Rasulullah bersabda demikian, perhatikan. Ya, kita juga sama, karena kan di sini tertulis Allah, artinya siapapun yang membaca hadis ini ya demikian, maknanya sama. Apakah dulu para sahabat yang mendengar ataupun yang berikutnya, artinya generasi berikutnya, siapapun yang membaca hadis ini ya sama Rasulullah. Ini kan ada tanbihnya dari Rasulullah di sini. Artinya kita pun sama dituntut coba perhatikan nih. Ya, coba perhatikan nih, camkan, gitulah ya, camkan nih, perhatikan. Inginkah, itulahnya, inginkah aku tunjukkan kepada sesuatu? Nah, kan ini sangat penting. Nah, di mana itu kan sesuatu yang ini yang amat sangat bahkan penting, yaitu dihapusnya dosa. Nah, ini kan yang sangat penting itu bagi siapapun. Nah, inginkah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang akan Allah gunakan untuk menghapus dosa? Penting tuh sih, tidak bisa itu penting itu. Bisa itu penting, baiklah loba dosa ge biar gitu pek atuh. Nah, ini sangat penting ya, yaitu ini nih ada nih begitu Allah Rasul memberitahu ini penghapus dosa nih.
Selain penghapus dosa, juga itunya hal ini yang bisa menaikkan derajat seseorang. Ya, apalagi di sini nih, yarfa'u darajatnya itu al manazilu fil jannah, menaikkan derajat, menaikkan tingkatan nanti di surga. Ini nih yang bisa meninggikan, menaikkan tingkatan seseorang di surga. Benar juga maknanya demikian. Karena semakin mulia seseorang, tentu akan mendapatkan surga yang lebih tinggi. Ya, semakin tinggi kemuliaan seseorang, maka semakin tinggilah tempatnya di surga. Yang dikatakan semakin tinggi tempatnya di surga itu, tingkatan surganya itu, karena surga itu kan banyak tingkatannya. Ya, surga itu ada 100 tingkatannya. Semakin tinggi kemuliaan seseorang, maka semakin tinggilah tingkatannya di surga. Yang terbawah, ini surga juga, tingkatan paling bawah, di mana pengisinya adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka setelah sekian lama, ini kan terakhir yang paling lama di neraka sebelum dimasukkan ke surga. Di nerakanya paling lama, akhirnya ke surga juga paling rendah surganya, di tingkatan surga yang paling rendah. Kalau surga itu ada 100 tingkatan, lah nggak tahu juga sih ya. Dari 100 tingkatan itu, dari yang paling rendah itunya penghuninya adalah orang yang seperti itu, orang yang paling lama gitu di nerakanya, kemudian keluar. Nah, kalau orang ini sudah keluar, maka neraka itu tinggallah neraka itu, pengisinya adalah mereka yang abadi di neraka, nggak ada yang keluar lagi. Nah, itu tingkatan surganya paling rendah. Kalau satu tingkat di atasnya, ya, satu tingkat di atasnya nih, nukumahata nukumahata, sama-sama yang ke neraka dulu, tapi tidak yang paling lama kan. Tingkat ketiga, dari 100 tingkatan itu, entah dari mulai tingkatan berapa gitu ya, sampai yang tertinggi, pengisinya adalah orang-orang yang langsung ke surga tanpa ke neraka dulu. 50 hiji gitu, setengah-setengah lah ya, setengah hewang lah. Alah, nggak tahu juga sih ya. Tapi ada hadis memang kan yang menerangkan surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Alhamdulillah. Ya, surga itu ada 100 tingkatan. Jarak satu tingkatan surga dengan tingkatan berikutnya itu sejauh jarak langit dan bumi. Coba, ini ada 100 nih, seperti itu. Tapi nggak ada penjelasan sihnya, saya belum menemukan, atau memang nggak ada gitunya. Dari 100 tingkatan itu, kalau melihat hadis yang orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian akhirnya ke surga, paling rendah surganya ke neraka dulu berarti nih. Nah, kalau tingkat di atasnya itu apa masih juga yang ke neraka dulu, tapi bukan yang paling lama. Tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, yang tertinggi itu surga Firdaus, yang para nabi pasti di sana, di tingkatan surga yang paling tinggi. Tapi itu juga bukan khusus nabi, bukan. Semua orang boleh, semua orang berhak. Nah, tapi dari 100 tingkatan itu, nah ini yang
mulai dari tingkatan berapa gitunya yang masuk surganya itu masuk surga tanpa ke neraka dulu. Ngedoya terus duka dibagi dua beren hiji 50 hono ke neraka heula 5 hiji ke atas. Eta yang tidak ke neraka dulu. Nggak tahu lah ya, nggak ada ininya nih, nggak ada penjelasannya. Nah, meninggikan derajat di surga dua berarti di sini nih ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang satu dijadikan penghapus dosa, apa namanya ya, khasiatnya, fungsinya, keutamaannya, ya sesuatu ini dijadikan penghapus dosa dan meninggikan derajat. Nah, bahkan meninggikan ya pastilah kalau meninggikan derajat apa? Derajat kemuliaan. Kalau dikaitkan dengan surga berarti kan semakin tinggi kemuliaan seseorang pastilah surganya pun gitunya, tingkatan surganya pun semakin tinggi. Dengan merujuk kepada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, sementara ketakwaan itu ada tingkatannya. Makanya yang disebut paling bertakwa, kalimat itu sudah menunjukkan takwa itu ada tingkatannya. Ya, semakin bertakwa seseorang, semakin tinggilah kemuliaannya. Pastilah tingkatan surganya pun itu ya, tingkatan tempatnya di surganya pun itu semakin tinggi. Nah, ada tiganya amalan yang disebut oleh Rasulullah SAW di hadis ini. Coba nih dari ketiganya. Satu kan menyempurnakan wudhu, dua sering ke masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid sih di ini ya, terjemah harfiahnya ya, sering artinya ya, sering ke masjid. Yang ketiga menunggu sholat setelah selesai mengerjakan suatu sholat, artinya menunggu sholat berikutnya setelah selesai mengerjakan sholat. Nah, ini coba nih kita perhatikan, sulit nggak? Ini pekerjaan sulit bukan? Dan itu so gerak non hesena ka masjid itu pan kalengkah maka warti mah minang penting ke mana urunan. Mestinya kan keluarnya itu ke. Nah, ini sebetulnya bukan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang berat. Wudhu apa biasa, wudhu mah setiap hari kan mengerjakan wudhu. Ya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, tiap hari juga keluar dari rumah melangkahkan kaki. Katakan ya pergilah keluarnya meninggalkan rumah, kemana? Ya, artinya sering gitu kan, meninggalkan rumah. Kan datang ke masjid juga harus meninggalkan rumah. Kemudian yang ketiga menunggu sholat setelah selesai mengerjakan suatu sholat. Ini tahjir nih yang dimaksud nih ternyata. Nah, ini juga kan bukan pekerjaan sulit. Artinya ini amalan-amalan yang, nah ini sering saya katakannya, satu ini bukan pekerjaan yang sulit, artinya yang biasa ini dilakukan nih. Ya wudhu ya kan tiap hari juga wudhu. Kemudian pergi ke masjid, artinya kan meninggalkan rumah, pergi ke masjid. Tidak ke masjid pun kan tiap hari keluar rumah, meninggalkan rumah. Kemudian yang ketiga menunggu sholat setelah selesai satu sholat berikutnya. Ya kan ini sudah mengerjakan sholat. Setelah mengerjakan suatu sholat, kemudian menunggu lagi datangnya sholat berikutnya. Ini bukan pekerjaan yang sulit, ini pekerjaan sehari-hari. Tapi ini ya, tapi sebetulnya ini sangat nih
Karena memang yang saya katakan bahwa ini bukan pekerjaan yang berat. Ini bukan pekerjaan yang sebutan teh hiji teu hese, yang ya dua teu capek, yang hiji teu hese, dua teu capek, tiga teu lila, opat teu mayar, nggak usah mengeluarkan biaya nih. Tiga amalan ini tinggal kadaek. Apa namanya, buktikan, cobaan. Ente, ketiganya ini bukan pekerjaan yang sulit karena ini pekerjaan sehari-hari. Jadi tuh hese, tuh capek, tuh lila, tuh bayar. Ini berarti luar lagi tidak mengeluarkan biaya. Tapi masalahnya kan, masalahnya di sini sangat nih, justrunya di sini sangat menunjukkan kadar atau tingkatan ketaatan seseorang. Ini sangat menunjukkan ya kadar atau tingkat ketaatan seseorang. Bagi yang ketaatan kepada Allahnya rendah, dia akan merasa berat dengan amalan-amalan ini. Akan merasa berat nih dengan amalan-amalan yang ini. Padahal tiap hari juga dikerjakan, wudhu tiap hari. Kemudian kalau pergi ke masjid, nggak ke masjid juga akan meninggalkan rumah. Kemudian pergi kemana? Mengapa kalau pergi ke tempat lain begitu ringan, begitu mudah, hari ke masjid lebih berat? Nah, apa sih masalahnya? Tapi ke masjid gitu ya terasa berat, sementara pergi ke tempat lain mudah, ringan. Bahkan nyebut nanti jaranu bararosen di imah wae, tapi kayak ini keluar mau kemana? Ya ada yang demikiannya. Sejaranu asa bararosen di imah, nah kemudian keluar rumah, nah terus kemana? Nah, bahkan ada yang demikian, artinya kan ini hal yang biasa sehari-hari keluar dari rumah. Nah ke masjid, nah eta no hese nanti ke masjid bun ke tempat lain mah gampang, ke tempat lain mah ringan, mudah. Nah artinya kan di sini untuk ketiganya ini sangat nih menunjukkan ketaatan. Ya yang ketiga kan sampai merasa apa namanya ya, merasa kangen, hayang hayang deui, hayang keneh beres sholat teh, hayang sholat deui. Tapi kan sholat nggak bisa karena kita mau. Makanya ya apa namanya ya, menunggulah itu datang waktu, datang jadwal sholat berikutnya. Tanu iman nepi ka aya sono karena sholat teh ini nih begitu beres sholat teh hayang keneh tapi aku kudu sholat deui. Gak boleh kan sholat karena hayang keneh sholat deui. Iya no bener no asli itu nya no sekiat ya yang ibadah itu. Biasa sok pakai heureuy gitu tuh. Sekiat ya yang ibadah asli tah ieu mah. Dia tunggu gitunya sholat berikutnya. Nah, maka kalau untuk tahjir kan sebelum datang waktunya dia sudah bersiap gitunya, bersiap lagi untuk mengerjakan sholat berikutnya. Paingan tentunya di ujung hadisnya, inilah ribat, benteng yang kokoh. Nanti dari benteng yang kokoh dari apa? Ini cukup panjang saya katakannya nih nanti di bawahnya. Nah yang pertama yaitu tadinya isbagul wudu, menyempurnakan wudu di saat terasa sulit. Aduh apa namanya, moodnya kah gitunya tidak mood, atau karena mungkin aduh ada tegerna awak ya, tapi bisa kan ya wudu mah atau sempurnakan ya wudu mah tetap artinya kalau wudu yang sempurna dalam kondisi apapun berarti nih
dalam kondisi sulit, tadinya dalam kondisi berat, dalam kondisi apa gitulah. Taririsi alah jauh tayamum weh. Nah, emang batur tuh tiris gitu, memang tiris tuh manehna wungkul dan tidak sedang sakit. Alasannya teh tak satariris. Nah, udah batur ge sarua tuh. Mun kitu ngomong gitu di kutub, nu hiji deui di gurun, tariris cik di kutub, kaharti cik nu urang gurun mah. Di hareudang di dieu mah. Ah iya mah di dinya ge sarua atuh sararea ge kitu, der tariris tayamum we. Wah, jauh dari sini. Nah, mungkin salah satu kondisinya, asa asa ininya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Mending mending gitulah wudu mah. Pokoknya mah setiap kali wudu lah yang sempurna pokoknya. Ya artinya kalau mengerjakan wudu ya wudu lah yang sempurna. Saya ulang lagi lah hanya ini sudah bawa karena yang hadis keberapa juga tentang wudu ya. Barang siapa menyempurnakan wudunya itu di hadis yang keberapa? Yang ketiga 13 ya. Belum yang mana yang menerangkan menyempurnakan wudhu teh. Hadis yang ke 12 tuh yang kedua. 12. Man tawaddoa, di sininya redaksinya fa'ah sanal wudu'a. Man tawaddoa fa'ah sanal wudu'a. Barang siapa wudu dan membaguskan wudunya. Nah, di beberapa redaksi di beberapa hadis lain itu ya, man tawaddoa fa'asbagol wudu'a. Barang siapa wudu dan menyempurnakan wudunya. Ya, wudu dan menyempurnakan. Mending gitu lah, bukan mun wudu mah ya wudu lah yang sempurna. Meskipun diantaranya nih, meskipun ada kan perintah wudu yang bukan mau sholat nih. Perintah wudu tapi bukan mau sholat nih ya. Wudu ketika marah mau seperti apa wudunya? Nah, ketika marah itu seperti ini hadisnya kurang lebih hanya maknanya barang siapa marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Artinya itu bisa meredam ya. Barang siapa marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Masih marah juga, berparinglah. Masih juga itu bering tuluy ngawak-wak bering ngagoler ge pan masih keneh marah bari geus. Terus ngawak-wak coblak bari sakitu geus ngagoler geus pada nyakelan usar ge. Maka wudu lah. Bukan mau sholat. Nah, ketika wudu mau seperti apa wudunya? Mending gitu pokoknya kalau wudu lah yang sempurna. Kemudian wudu ketika tidur. Nah, ini lumayan nih tingkat horeamnya rada tinggi ya. Wudu sebelum tidur. Aduh, jeung tariris. Nah, datang alasan ada. Aduh, jeung tariris. Tapi kalau wudu, ya wudu lah yang sempurna. Padahal bukan untuk sholat kan. Nah, garis besarnya, wudu yang sempurna itu adalah kerjakan 3 kali semuanya. Kecuali mengusap kepalanya memang hanya 1 kali. Kerjakan semuanya 3 kali. Cuci tangannya, berkumurnya, cuci mukanya, cuci kakinya. Jadi mengambil jumlah bilangan yang terbanyak, yaitu 3 kali. Kemudian lebihkan, khusus nih untuk tangan dan kakinya, lebihkan ketika mencucinya itu dari batas yang disebut di dalam Al-Quran. Mencuci tangan sampai dengan sikut, lebihkan dari sikut. Kemudian mencuci kaki sampai mata kaki, lebihkan sampai ke betis, gitulahnya. Pokoknya dilebihkan lahnya dari. Nah, kemudian satu lagi, mencucinya itu betul-betul
mencuci sampai bersih, artinya digosok gitunya, digosok bahkan ditekan gitu hanya digosok ditekan. Memang kan maksud mencuci supaya bersih. Nah, itu wudhu yang sempurna. Syukur mah digosok nepi ka rek masih orang suka nepi rek kumaha atau wudhunya itu karena betul itunya ditekan gitu, digosoknya pakai air gitu ya. Jadi wudhunya itu wudhu yang hasilnya pasti yang dicuci itu benar bersih, itu wudhunya. Dicucinya 3 kali, kemudian ketika mencucinya pun betul-betul digosok, ditekan gitunya, betul-betul bersih. Nah, itu wudhu yang sempurna. Nah, di hadis ini isbagul wudu'i alal makari. Nah, yang pertama adalah menyempurnakan wudhu meskipun itu dalam kondisi al-makarih itu sedang berat gitu ya, mau mengerjakannya itu sedang sedang berat, bisa karena sakit. Tadilah satu gernah awak gitulah intinya mencek orang Sunda mah dengan enak badan nih. Tapi kan tapi kalau mau diganti dengan tayamum rasanya belum pantas itunya. Kalau sakit seperti ini dengan begitu mudahnya gitunya, ganti saja dengan tayamum. Tapi kan itu kan karena ada rasa memang badannya sedang kurang gitu, sebutannya kan kurang enak badan. Tapi kan kalau mau diganti dengan tayamum juga belum pantas. Nah, wudhu lah. Nah, tetaplah makanya kalau wudhu maka lakukanlah wudhu itu dengan sempurna. Apalagi kan sekarang mudah kan, tinggal kalau rada tiris atuh nah cai we tengah gayung masih jadi cai nah haneut. Menimbung mikir gitu ge bisa kan ya. Yang ngarah teh sepantiri sira cai na tis atuh nah heur cai na. Hari nggak ada heater mah di rumah. Kalau ada heater mah ya enak wudhunya gitu, keluarnya airnya hangat enak. Atuh nah cai itu bukan gitu kalau bisa tuh. Bahkan nantinya kan dalam kondisi dalam keadaan yang berat itu mau wudhu itulahnya malah berat mau wudhu teh. Nah, di situ keutamaannya, di situ kelebihannya justru. Dalam kondisi seperti itu pun wudhu dan sempurna wudhunya. Itu yang pertama ya, menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan. Nah, di sini al masyakoh wal alim ya, dalam keadaan kurang enak badan, dalam kondisi yang terasa berat gitu untuk wudhu, tetap mengerjakan wudhu dengan sempurna. Ini bisa dicoba kalau kita wudhunya, kalau kita wudhu sempurna gitu, kita wudhu dengan wudhu yang sempurna. Ketika wudhu yang dikerjakan ini memang wudhu mau sholat, aneh gitu, malah orang ingin sempurna wudhunya ya karena mau mengerjakan sholat. Coba wudhu ketika mau tidur, ya dalam pikiran pokoknya mau wudhu mah yang sempurna ketika mau tidur sok cobaan untuk apa yang disabdakan oleh Rasul di sini. Kalau dijadikan kata perintah mah gitulah ya, sempurnakanlah wudhu meskipun dalam keadaan yang berat itu ya, bisa karena sedang gak enak badan, bisa karena tadinya lah ya memang cuacanya dingin atau apa gitulah, apapun. Tapi kalau wudhu lah yang sempurna. Nah, kemudian yang kedua ini sering lah gitulahnya, boleh diartikan ini ya karena ya kasroh banyak,
kasrotul khuto ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjidnya, artinya kan sering ke masjid, ya kan minimal 5 kali sehari semalam. Minimal kan 5 kali kan sehari semalam, yaitu mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid. Ya, banyak melangkahkan kaki ke masjidnya. Dan dulu di kajian Fathul Bari tentang sholat sih ya, tentang masjid, itu ada hadis yang ini nih, saya lupa lagi kalau redaksinya, tapi yang mananya seperti ini. Jadi setiap langkah banyaknya langkah yang dilakukan, yang dikerjakan untuk menuju masjid itu ada pahalanya. Artinya orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid, beda pahalanya dari langkahnya ya, dari jumlah langkahnya, dari jarak lah gitunya. Dari jaraknya, semakin jauh rumah seseorang ke masjid, maka pahalanya semakin banyak, semakin besar. Nah, bahkan ada di zaman Rasulullah SAW ada siapa namanya, ini sahabat terkenal nih yang datang kepada Rasulullah ya, karena dia ini rumahnya jauh itu dari masjid. Kemudian Rasulullah dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, Rasulullah saya ingin pindah, itulah, ingin pindah rumah itu ke dekat masjid karena rumah saya jauh. Ternyata Rasulullah melarang, jangan ditinggalkan. Sudah, nah ini hadis yang ini yang Rasulullah menyabdakan tentang, sudah kamu tinggal di sana karena setiap langkah ke masjid itu, ya setiap langkah ke masjid itu akan, ya artinya setiap langkahnya itu ada pahalanya. Nah, di hadis ini kan menghapus kesalahan, meninggikan derajat. Nah, di hadis tentang ini juga, di hadis tentang tahjir ya, di hadis tentang tahjir juga demikian. Setiap langkahnya itu, langkah kaki kanan meninggikan derajatnya, langkah kaki kiri menghapus dosanya. Nu mana hadis teh eta teh? Kayak geraya keneh teh hadis teh sugan aya keneh. Bani Salamah yang mengatakan kepada Rasulullah ingin pindah rumah. Alah sebentar nih. Nu mana atuh eta teh? Itu yang setiap langkah kaki kanannya itu meninggikan derajatnya, langkah kaki kirinya itu menghapus dosanya. Itu teh hadis eta lah. Lupa lagi nih ininya hadisnya nih. Nah, celah durasi itu hadis yang itulah adanya, yang melangkah ke masjid itu demikian. Yang melangkah ke masjid itu, langkah kaki kanannya menghapus dosanya, meninggikan derajatnya, dan langkah kaki kiri menghapus dosanya. Walaupun ke masjid dan naik motor, setiap tarikan gas, pokoknya mah tuh bisi. Wah, ini kan gak ada langkah kaki sudah itu kalau naik motor. Nah, yang bisa saya motor tuh pira aku lembang kan wae, makan itu kopok alun-alun sok liur ari teh. Jauh ya ke masjid. Sudah ada ya apa misalnya gitunya, bisa naik sepeda, bisa naik motor, ya karena motor ya tuh. Betul, karena motor, ayo cuma ini dibonceng karena tadi ke masjid. Wah, sayang nih langkah kaki kan dihitung. Pokoknya Allah tuh bisa ngabedakeun gitu, tuh bisa ngitung gitu. Bagaimana sih menurut perhitungan Allah? Maunya Allah salah atulah. Urang nu pikiran kitu mah da Allah moal. Pan urang nu pikiran kitu mah nepi ka batur kana motor, kana sepeda, urang melempang. Ayo cenah ieu ka masjid, ayo bareng mau lah. Langkah kaki ini dihitung. Wah, nah meni
Da Allah mah teu kitu, urang nu kitu mah tah. Ya sebentar ya. Nah, ini nih hadisnya nih. Dari Anas bin Malik, ya, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Salamah, tidakkah kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian?" Kalau saya berpikir seperti tadi ya, boleh disebutnya seseorang, misalnya seseorang berada di rumah dari pagi sampai sore, misalnya orang mengatakan kesal gitunya, kesal gitunya dari diam di rumah gitu dari pagi sampai sore. Ya supaya tidak kesal bagaimana, kan keluar rumah. Nah artinya gitu kan, gini kata keluar rumah setiap hari, keluar dari rumah, mending ke masjid ataupun gitu mah. Ternyata kan ya keluarlah dari rumah. Mau kemana? Mau ke masjid mah aya pahalana. Itu yang tadi saya katakannya, ini hal yang tidak berat sehari-hari. Datang ke masjid gening keluar ti mah. Ya tidak ke masjid juga ternyata kan keluar dari rumah. Dan Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Salamah, tidakkah kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian?" Mujahid ketika menerangkan firman Allah, "Dan kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Ini surat Yasin ayat 12 mengatakan, yakni langkah-langkah mereka. Oh, yang ini nih, yang berikutnya nih agak ke bawah nih ya. Anas bin Malik berkata, Bani Salamah pernah berkeinginan untuk pindah dari tempat tinggal mereka dan mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah SAW tidak memperkenankan. Mereka mengosongkan Madinah dengan bersabda yang tadi tanya, tidakkah kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian? Oh, artinya kan jarak itu membedakan, jarak rumah ke masjid membedakan pahalanya. Yang lebih jauh rumahnya dari masjid, pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih besar. Dari langkah-langkahnya juga kan berarti kan lebih banyak tadinya. Padahal ini nih yang ingin keluar dari rumah itu hal biasa, setiap hari juga keluar dari rumah. Ya hal biasa, artinya kan setiap hari kan keluar dari rumah, ya entah kemana lah orang-orang setiap hari kan keluar dari rumahnya kemana. Kalau ke masjid, ya ini kalau ke masjid itu setiap langkahnya itu diberi pahala oleh Allah. Semakin jauh jarak rumahnya ke masjid, ya semakin besar pahalanya. Nah kemudiannya menunggu sholat yang ketiga, yaitulah tahjirnya, menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Nah kenapa sampai menunggu tadi, bahkan ada kesan sono, kangen gitu, ingin sholat lagi. Tapi kan tidak bisa karena sholat kan sudah ditentukan. Nah begitu selesai sholat yang ini, nah dia kangen, ingin gitu sholat lagi, maka dia tunggu itu sholat berikutnya. Kalau boleh disebut seperti orang yang menunggu buka saum. Wah dilakene. Ingin buru-buru buka itu kan, atas sono gitulah, ingin gitu segera. Nah ini yang demikian itu ke sholat. Setelah selesai sholat itu maka dia tunggu gitu sholat berikutnya. Nah masalahnya, nah kalau di sini disebutnya li ta'alluqi fikrihi wa qalbihi biha, karena pikiran dan hatinya itu sudah betul-betul terikat, terkait dengan sholat. Itu masalahnya gitu ya, karena li ta'alluqi fikrihi wa qalbihi biha, karena keterikatan, keterkaitan pikiran dan hatinya dengan sholat. Nah
Sehingga ya muncullah perasaan seperti itu, ingin segera itunya mengerjakan sholat lagi. Nah, katakanlah begitu beres sholat zuhur teh geus mikir, aduh asar dilakene. Maka yang ditunggunya itu adalah sholat asar. Lita'aluki fikrihi wa qalbihi biha, karena keterikatan pikiran dan hatinya dengan sholat, sampai gitulahnya, sampai ada rasa yang tadinya ya sebutan artinya apa namanya, kangennya, ingin buru-buru gitu mengerjakan sholat, sampai dia tunggu gitu ya. Bukan artinya dia tidak mengerjakan apa-apa. Setelah beres sholat zuhurnya ya banyak lah yang bisa dikerjakannya hingga datangnya waktu asar. Nah, tapi kan di antara ciri nih, sudah ada keterkaitan pikiran dan hatinya untuk sholat adalah tahjir. Ya kalau dari asar ke kalau dari zuhur ke asar, beres zuhur nunggu asar di masjid, itunya atau mending balik heula, banyak yang bisa dikerjakan di rumah. Kalaupun gitunya pulang ke rumah, banyak yang bisa dikerjakan, amal soleh yang bisa dikerjakan di rumah. Nanti sebelum asar datang lagi itu ke masjid, menunggu sholat setelah mengerjakan satu sholat, atau di masjid gitu mau 24 jam, karena seberes asar kan beres zuhur kan nunggu asar, beres asar nunggu maghrib. Nah, kalau dari maghrib ke isya pantas kalau tidak pulang dulu, dan ada hadisnya. Ada hadisnya ya, yang Rasulullah mendapati beberapa orang sahabat yang tidak pulang. Nah, lah nantinya ini kalau dicari hadisnya ini apa namanya, waktunya nggak cukup. Ada yang demikian nih, kalau di zaman Rasulullahnya ada gitu sahabat yang setelah selesai maghrib gitu sengaja gitunya tidak pulang, menunggu sholat isya di masjid. Nah, kalau dari isya ke subuh aja itu jauh tuh, ganti subuh kalau hormat cicing kira-kira kah mau kasab dia atau mau kasab berenan cicing di masjid. Itikaf itu setahun penuh itikaf setahun penuh itu apa. Tapi masalahnya nya li ta'aluqi fikrihi wa qalbihi, eta benang merah nama, karena hati dan pikirannya itu sudah terikat dengan sholat. Ya sampai gitulah sebutannya gitunya, kangen gitu, ingin segera sholat lagi. Nah, kemudian yang dimaksud ribat sekarangnya di ujung hadisnya, nah itulah ribat. 3 amalan ini Rasulullah menyebutnya kan fazalikumur ribat. Apa sih ribat? Ar-ribatul hakikiyah wa huwa mulazamatu sagri lihifzi auratil muslimina la yastahiqu zalikal ismu binisbati ilaihima. Ya. Ibarat tadi lah ya. Jadi kita ini harus punya benteng, berarti pertahanan bisa lemah ya. Harus punya benteng. Dimana kalau tidak punya benteng, seseorang orang Islam, misalnya di sini ya, ini yang benteng ini yang akan memiliki kekuatan menjaga dari musuh terbesar manusia. Ada 3 nih, yaitu nafsu ya, nafsu amarah, atau sok dihijikeun nafsu amarah, nafsu al ammaratu bisu. Ini setiap manusia seperti ini. Makanya tidak ada manusia yang tidak berdosa itu seperti ini ya. Diri manusia itu kan kecenderungan kepada berbuat dosanya sangat besar. Itu juga kan yang menyebabkan manusia tidak seperti malaikat. Malaikat kan heran, asalnya malaikat heran.
Kenapa ya manusia itu begitu suka melanggar? Ini obrolan dua malaikatnya. Kenapa ya manusia itu begitu suka melanggar? Ternyata malaikat yang satunya menjawab, ini karena ini ada nafsu yang pada diri manusia itu memang memang di dalam diri manusia itu. Nah ini nih apa namanya? Memang Allah masukkan hal seperti ini, yaitu kecenderungan melanggar. Makanya manusia begitu gemar melanggar. Pasti jawabannya karena di dalam diri manusia itu dimasukkan hal tersebut oleh Allah. Sementara kepada malaikat enggak. Nah malaikat ini menjawab tadi demikian ya, karena pada diri manusia itu ada ini nafsul amaratu bisu, ada hal yang selalu mengarahkan memerintahnya kepada hal yang buruk, kepada pelanggaran. Nah malaikat yang bertanya tadi, oh iya gitu, karena itu manusia demikian. Sedang ngobrol, Allah masukkan ke malaikat yang awal yang menanyakan kenapa ya manusia melanggar. Tanpa terasa di dalam dirinya itu sudah ada, Allah masukkan, benar malaikat ini jadi ingin melanggar. Si malaikat ini jadi cek urang enak jadi yang ngelanggar ya teh. Ampun-ampunan tah malaikat teh. Dia tidak sanggup, diambil lagi oleh Allah, baru mengatakan, benar paingan sebenarnya. Benarnya paingan. Kenapa manusia itu? Nah ini harus punya benteng gitu. Manusia itu harus punya benteng dari hal seperti ini. Kalau tidak ada, bablas berarti. Karena ini akan seumur hidup pada diri manusia itu, di dalam diri manusia itu ada hal seperti ini, yaitu dirinya sendiri memang nafsu al-ammaratu bisui, yaitu yang tadilah kata malaikat mah kecenderungan melanggarnya sangat besar itu manusia. Nah yang kedua syahwat dita, ada lagi hayang jeung karesep. Bedanya dengan yang tadinya, kalau yang tadi kecenderungan melanggar, yang ini hayang jeung karesep, syahwat. Sama ini juga musuh besar bagi manusia sebetulnya. Seseorang itu, nah ini musuh-musuhnya, ini musuh-musuhnya nih, syahwatnya musuh. Makanya sebutannya manit taba'a hawahu, ya, orang yang lemah, orang yang bodoh, al-ahmak lelahnya al-aziz al-ahmak adalah manit taba'a hawahu, dia mengikuti al-hawa. Jadi al-hawa itu saha, pihak lain kan, dia mengikutinya. Nah yang kedua nih hawa nafsu, yang ketiga setan. Nah, yang ketiga ini setan. Nah dengan benteng-benteng inilah, benteng ini ya ribat tanya ini adalah ribat. Nah ini benteng yang kokoh nih untuk bisa menangkis, menahan, menangkal ini musuh-musuh manusia itu, yaitu hal-hal yang bisa mencelakakan diri atau bisa mencelakakan manusia. Di dalam dirinya ada kecenderungan yang besar untuk melanggar. Kemudian ada al-hawa yang tarikannya menjauhi surga, itulah. Al-hawa itu tarikannya itu menjauhkan seseorang dari surga, yaitu ke arah keduniaan. Kemudian setan. Nah ini apa zalikumur ribat. Nah inilah benteng bagi, kalau di sini disebutnya ya, bagi kaum muslimin dari apa namanya ya bahasanya di sini. Nah, gitulah pokoknya inilah benteng bagi seseorang gitunya dari yang bisa menyelamatkan, menghalangi. Nah ibarat tadi ribat itu kalau wilayah negara, wilayah daerah mah ada perbatasannya. Nah ini kan bisa datang hal yang membahayakan dari luar wilayahnya, harus punya bentengnya. Nah benteng seorang muslim itu adalah ya inilah yang tiga, yang sebetulnya sekali lagi gak ada yang berat sebetulnya. Wudhu hal biasa, sehari-hari juga wudhu. Yang kedua banyak
atau sering ke masjid, padahal keluar dari rumah itu kan sering. Kita melihat dari seperti itunya, keluar rumah kan, pergi keluar dari rumah kan sering. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nah udah tadi tuh ini masalahnya di dalam dirinya sudah tertanam tadinya, pikirannya, akalnya itu sudah terikat, ditulahnya sudah sebutannya terikat dengan sholat. Nah, sehingga sholat itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Itulahnya sholat itu sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kalau sudah terikat memang demikian. Prakteknya tanya untuk yang seperti itu adalah tahjir. Yaitu itu kannya sudah bersiap untuk mengerjakan sholat sebelum waktu sholat itu tiba. Nah, inilah tadi tanya terakhir nih benteng yang kokoh. Ternyata ketiganya ini bukan pekerjaan yang berat sebetulnya. Boleh dikatakan tadi lah sebetulnya kan teh capek, tulila temayar, tidak mengeluarkan biaya kikian mana. Berarti tinggal mau nggak tak masalah nama. Tapi sebetulnya ini kan sangat terkait dengan kadar keimanan, kadar ketaatan, kadar ketakwaan seseorang. Teruslah tanya tuh, luar biasa menurut saya nih hadis ini nih, amalan yang gratis ya mah, kudu bayar. Tapi ini merupakan benteng yang kokoh nih bagi itu kan yang sangat membahayakan tadinya semua musuh manusia.